seluruh mantan bupati dan wakil bupati ya, yang ada di Kabupaten Barito Kuala ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya ya, atas legacy dan kebijakan yang sudah dibuat begitu ya untuk memajukan Kabupaten Barito Kuala. Wabil khusus kami ingin menyampaikan penghargaan dan juga Al-Fatihah begitu ya kepada almarhum pamanda kami Haji Hasanuddin Murad ya, Bupati 2 periode yang sudah menurut kami memberikan usaha dan ikhtiar terbaik untuk membangun Kabupaten Barito Kuala. Dilanjutkan kemudian juga dengan Ibu Normiliani ya, yang 5 tahun terakhir sudah berusaha dengan upaya keras membangun Kabupaten Barito Kuala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Banjarmasin, jumpa lagi dengan podcast Radar Banjarmasin bersama saya Budian Nor, host kita pada hari ini, dan yang istimewa tentunya adalah tamu kita, Bang Hasan Ismail. Assalamualaikum Bang Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi Kanda Budi. Masya Allah. Beliau ini kita sudah kenal lama. Beliau, Bang Hasan ini dikenal sebagai seorang aktivis, kemudian juga akademisi dan muda. Jadi aktivis muda dan akademisi. Aktivis, kita mengenal beliau pernah menjadi ketua KNPI Kalimantan Selatan, dan juga beliau adalah ketua Lembaga Perekonomian Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Selatan. Jadi beliau pernah berada di kedua posisi tersebut, dan sampai sekarang beliau adalah masih menjadi pembantu rektor 1 di Universitas Borneo Lestari di Kota Banjarbaru. Inilah Bang Hasan Ismail, dan kita akan berbincang banyak dengan beliau selama beberapa waktu ke depan di podcast Radar Banjarmasin. Mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi bagi kita yang muda-muda, meskipun sudah mulai bergeser dari muda, tidak muda lagi, tapi nanti kita akan mengulik bagaimana perjuangan Bang Hasan di dunia akademisi dan bagaimana juga cita-cita beliau. Apa kabar Bang Hasan? Apa kesibukan hari-hari terakhir ini? Alhamdulillah baik, Kanda. Kita saat ini masih rutinitas di dunia akademik ya. Alhamdulillah. Dan ulun mohon doa semoga proses menyelesaikan disertasi pada program S3 di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya ini bisa selesai di semester ini. Amin, amin. Semoga dimudahkan Bang Hasan. Jadi sudah hampir selesai? Insya Allah kita masih proses untuk menyelesaikan syarat ujian promosi doktor ya di Universitas Airlangga Surabaya. Semoga dimudahkan dan bisa segera kembali fokus di Banua, Bang Hasan. Amin. Amin. Geng. Ya, Bang Hasan, ini mungkin teman-teman pemirsa podcast Radar Banjarmasin ingin mengetahui juga perjalanan Bang Hasan dari seorang aktivis pemuda. Mungkin asalnya dari mana Bang Hasan ini? Iya, kami sebenarnya keluarga besar itu nenek moyangnya dari Bakumpai ya, dari Marabahan, Kabupaten Barito Kuala. Kemudian di tahun 70-an almarhum abah dan mama kami merantau ke Kabupaten Tanah Laut, dan kemudian kami sekeluarga berdomisili di Playhari. Ulun kebetulan lebih banyak menghabiskan masa kecil sampai remaja di
Pelaihari dan kemudian melanjutkan pendidikan SLTA di Banjarbaru, baru kemudian berkuliah di Yogyakarta. Masya Allah. Jadi dari Marabahan ke Pelaihari, Banjarbaru, Yogyakarta, nanti entah kemana lagi nih Bang Hasan ini. Subhanallah. Jadi kalau dari sisi akademik, dari mana Bang Hasan memulainya? Jadi cukup unik ya. Saya tidak pernah memimpikan dan bercita-cita menjadi akademisi atau dosen. Mulai dari kecil sampai ketika saya dulu kuliah. Jadi ada banyak peristiwa yang menurut saya kurang relate lah dengan profesi kita saat ini ya, ketika dulu mahasiswa itu. Karena kita termasuk mahasiswa yang sering protes, sering mengkritisi dosen begitu ya, kebijakan-kebijakan kampus. Dan akhirnya kita berada di posisi ini. Nah, inilah mungkin yang namanya karma itu ya. Jadi sedikit juga hal-hal yang disampaikan ya di dalam kehidupan ini bisa relate dengan apa yang dijanjikan oleh Allah ya. Di dalam Al-Quran bahwa boleh jadi kita membenci sesuatu, tapi kemudian itu yang amat baik bagi kita begitu. Dan itu yang saya alami sebenarnya pada saat ini. Jadi sejak lulus kuliah, saya memimpikan untuk bisa bekerja secara profesional sebagai seorang apoteker karena latar belakang akademik saya adalah apoteker. Tetapi kesempatan atau peluang terbesar dalam hidup saya ketika lulus kuliah adalah menjadi dosen. Jadi waktu itu kita ditawari oleh Ketua Stikes Muhammadiyah Banjarmasin, almarhum Pak Laude Jumadi Gapar, untuk bersama beliau mendirikan program studi farmasi di Stikes Muhammadiyah ketika itu. Kemudian kita berproses selama kurang lebih 2 tahun di Stikes Muhammadiyah Banjarmasin, kemudian Biru Walidain ya. Almarhum Abah dan almarhumah Mama meminta kita untuk pulang kampung ke Pelaihari ya, dan mendaftar CPNS di tahun 2008 ketika itu. Qadarullah lulus CPNS, kemudian kita mengabdi sebagai ASN di Kabupaten birokrat ya. Jadi dari akademisi, dari aktivis mahasiswa, kemudian jadi akademisi, belok ini ke birokrat. Betul. Nah, dan selanjutnya apa yang terjadi di birokrasi? Kurang lebih 10 tahun ya, kurang lebih mungkin antara 8 sampai 10 tahun lah kita berkiprah di ASN, mengabdi sebagai abdi masyarakat begitu ya, pelayan negara. Dan mulai dari tempat yang paling dasar begitu ya, karena sarana pelayanan dasar di puskesmas, kita merasakan betul bagaimana kemudian kewajiban seorang PNS itu untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan memang passion kita ketika itu tidak terlalu senang kegiatan administratif di belakang meja begitu ya. Jiwa aktivisnya masih merontak. Ya, jadi padahal sudah jadi birokrat lupa. Jadi kita memilih ketika itu untuk di puskesmas di awal karir kita sebagai PNS. Kemudian berproses pindah ke rumah sakit dan mulai bersentuhan secara langsung dengan hal yang bersifat administratif ya, birokrasi. Dan bersama-sama tidak bisa juga menghindar administratif. Ya, bersama-sama ketika itu kita diberi tantangan oleh kepala daerah. Bagaimana agar rumah sakit itu bisa terakreditasi, memberikan jaminan kualitas ya, mutu pelayanan kepada pasien, pada masyarakat, dan juga berubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Rumah Sakit Haji Boyasin ya. Rumah Sakit Haji Boyasin Pelaihari. Dan setelah itu ternyata tidak berhenti challenge atau tantangan yang diberikan oleh pimpinannya. Kita kemudian berproses, diminta diberi amanah untuk menjadi kepala UPT instalasi farmasi di Dinas Kesehatan Kabupaten. Dalam perjalanannya kita juga kemudian kembali ke habitat begitu ya. Jadi passion yang luar biasa farmasi. Untuk menjadi aktivis Kanda.
Jadi waktu itu kita diminta teman-teman aktivis organisasi kepemudaan di Tanah Laut menjadi ketua KMPI di Kabupaten Tanah Laut. Dan kemudian terpilih di tahun 2010 ya, pada saat kita menjadi kepala instalasi farmasi juga di Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut. Dan tidak begitu lama di tahun 2011, kepala daerah meminta kita juga untuk bergabung di Politeknik Tanah Laut. Nah ini unik balik ya. Lagi ke hal yang dulunya kita tidak pernah pikirkan begitu ya, tidak pernah kita desain dalam rencana karir kita. Ternyata kembali lagi nih ke dunia akademik bersama-sama ketika itu dengan tim ya pendiri Politeknik Tanah Laut, membersamai mahasiswa untuk menjadi wakil direktur bidang kemahasiswaan di Politeknik Tanah Laut sebelum Politekniknya dinegrikan. Ya. Jadi kurang lebih kita menjadi dosen di Politeknik Tanah Laut itu 4 tahun kan? 4 tahun sampai akhirnya kita diminta memilih. Ketika dinegrikan oleh pemerintah pusat, kita diminta memilih apakah Operham gitu ya, pindah menjadi PNS Dikti atau kembali ke Pemkab daerah. Tetapi ternyata ketika itu pimpinan kepala daerah meminta kita untuk kembali ke pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan ditempatkan menjadi kabid di Bapeda. Ya. Oke. Mohon izin dipotong sedikit. Ini Bang Hasan ini juga punya cerita menarik. Nah, beliau juga setelah itu saja saya ingat pernah menjadi seorang camat. Nah, jadi yang biasanya tentunya sekolah praja biasanya alumni sekolah diisi oleh sekolah alumni praja. Nah, beliau ini bisa mendapatkan amanah waktu itu menjadi seorang camat. Itu bagaimana rasanya, Bang? Ya, kita sebagai ASN yang pertama wajib ya untuk kemudian melaksanakan tugas dimanapun kita kemudian diberikan amanah oleh pimpinan. Dan ketika itu kebutuhan mungkin ya di struktural birokrasi di Kabupaten Tanah Laut memberikan warna baru. Karena kita backgroundnya adalah tenaga kesehatan, saya adalah seorang apoteker, pelayan bagi masyarakat yang mungkin punya feel untuk pelayanan gitu ya. Jadi perubahan paradigma dari birokrasi yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani. Walaupun mungkin kompetensinya dari sisi pendidikan dan latar belakang pemerintahannya belum ada begitu secara formal. Tetapi aturan ya regulasi di dalam undang-undang ASN ketika itu memperbolehkan. Karena ada prinsip bahwa kalau kita tidak memiliki kompetensi melalui pendidikan maka bisa melalui diklat. Nah, ini juga tentu ya menjadi sebuah challenge baru bagi kita ya. Latar belakang adalah seorang tenaga kesehatan, kemudian lama di birokrasi terkait dengan masalah perencanaan ya. Dan harus membuktikan juga kepercayaan itu. Betul. Jadi kita betul-betul waktu itu berusaha ya menjawab tantangan tadi. Dan kita satu saja kan yang selalu kita ingat adalah bagaimana lebih banyak mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat dan sungguh-sungguh berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat ketika itu. Tentu karena posisi kita adalah pejabat eselon 3A ya, yang bertanggung jawab kepada pimpinan daerah, dalam hal ini kepada bupati, maka kita selalu berusaha seobjektif mungkin begitu ya, seobjektif mungkin, seterang mungkin menyampaikan permasalahan yang ada di daerah. Apalagi kita ditempatkan di daerah yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten ya, berada di perbatasan Kabupaten Banjar, kemudian salah satu kecamatan Pemekaran ya, dari kecamatan Kurau banyak sekali permasalahan infrastruktur ketika itu yang perlu dilakukan akselerasi. Betul. Harapan mungkin begitu ya, kita masih muda, kita masih punya waktu yang lumayan begitu ya untuk intens berkomunikasi dengan masyarakat dan dituntut juga untuk inovasi. Dalam hal pelayanan bagi masyarakat di daerah tadi. Betul. Gerak cepat
bahasa sekarang tuh satset. Satset ya. Das. Baik, setelah itu kemudian kembali lagi ya ke akademisi. Ya, kita mengambil sebuah pilihan yang luar biasa, menantang dalam hidup, ya. Kanda. Ketika kita menjadi camat di tahun 2016 akhir itu ya, kita di-challenge lagi oleh tokoh-tokoh politik di Banua untuk maju kompetisi di Pilkada Kabupaten Barito Kuala. Oh iya. Jadi di awal 2017 kita maju Pilkada dan otomatis saya harus mundur ya, resign dari PNS, dari ASN untuk berkompetisi di Pilkada Kabupaten Barito Kuala tahun 2017. Nah, qadarullah kita masih belum diberikan amanah begitu ya untuk menjadi kepala daerah di Kabupaten Barito Kuala ketika itu, dan kemudian kita kembali berkiprah di basic kompetensi kita, di profesi kita, yaitu menjadi praktisi di bidang kefarmasian ya, saya apoteker, dan juga diminta untuk menjadi dosen. Nah, pilihannya setelah itu saya awalnya di Universitas Nahdlatul Ulama dulu kan. Iya, betul. Jadi kurang lebih 2 tahun kita bersama-sama dengan rektor ketika itu Prof. Hadin Muhjad untuk membangun ya fondasi awal setelah berdirinya Universitas NU Kalsel. Unukase ya. Dan setelah itu diminta kembali oleh keluarga besar di Yayasan Borneo Lestari Banjarbaru untuk membersamai dan meningkatkan ketika itu status perguruan tingginya. Dan sejak tahun 2019 ya atau 2020 saya lupa 2019 ya, awal saya kembali ke Yayasan Borneo Lestari Banjarbaru, ketika itu masih berupa stikes ya. Dan langsung meminta untuk studi lanjut pendidikan S3 di Fakultas Farmasi Universitas Airlangga Surabaya. Karena memang saya melihat ini adalah salah satu peluang ya, selain juga mungkin menjadi kebutuhan bagi Kalimantan Selatan ya, Banua kita, karena masih sangat langka ya doktor di bidang ilmu farmasi yang ada di Kalimantan Selatan. Dan alhamdulillah ya, ini sudah sampai di tahap akhir ya. Semoga dimudahkan. Amin. Mohon doa kepada semua, semoga apa yang kita niatkan, kita citakan ini bisa tercapai. Satu yang menarik ya di dalam perjalanan akademisi Bang Hasan ini, teman-teman, jadi beliau itu tidak takut untuk senantiasa mencoba sesuatu yang baru, dan kadang-kadang kita mungkin ketika sudah berada mapan di satu posisi berpikir untuk menikmati, tapi beliau terus berusaha. Tadi dari politeknik membangun, setelah itu kan biasanya kalau orang yang membangun pondasi itu pasti tempatnya kalau sudah berjalan baik pasti nyaman lah. Nah, kemudian setelah itu di Universitas NU Kalsel juga ikut mengembangkan, dan selanjutnya diberi challenge lagi di stikes. Bahkan itu dari sekolah SMK dari sekolah farmasi. Dari SMK. Bagaimana ceritanya Bang itu, Bang? Perjalanannya. Ya, tahun 2007 ya, salah satu paman kandung kami kemudian menginisiasi berdirinya Yayasan Borneo Lestari tahun 2007 itu, dan mendirikan SMK farmasi di Banjarbaru ya. Lanjut kemudian bersama-sama dengan para pendiri yang lain, ada 5 orang ya, mendirikan Akademi Analis Kesehatan. Dan kemudian SMK-nya berkembang menjadi Sekolah Tinggi Farmasi. Lebih lanjut kemudian menjadi stikes, dan terakhir di tahun 2021 akhir ya berproses di Dikti untuk digabungkan stikes tadi dengan Akademi Analis Kesehatan menjadi Universitas Borneo Lestari. Alhamdulillah di awal tahun 2022 kemudian SK penggabungan tadi menjadi universitas
dikeluarkan oleh Menteri ya, Pendidikan dan Ristek Dikti ya. Ini sedikit mundur ke belakang tadi, Bang Hasan cerita setelah menjadi camat di Bumi Makmur ya, di kecamatan di Bumi Makmur, kemudian ada challenge untuk harapan juga untuk menjadi calon pemimpin di Barito Kuala. Meskipun waktu itu hasilnya belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Bang Hasan dan teman-teman tentunya. Tapi semuanya itu kita terima dengan lapang dada tentunya. Apalagi sebagai tokoh muda, tidak ada perasaan-perasaan yang terus semangat ya. Nah, tetapi tentunya ketika masa itu datang lagi, teman-teman, ini jelang 2024, bahkan ini sedikit bocoran, sudah ada media yang menyebut, ada partai politik yang menyebut Bang Hasan ini sebagai kandidatnya begitu di Barito Kuala. Nah, Bang Hasan sendiri bagaimana ini? Apakah nanti akan tetap bertahan di dunia akademik atau nanti akan memenuhi harapan untuk bisa kembali ke kampung nenek moyang dan mungkin melanjutkan cita-cita atau punya harapan-harapan yang ingin dikembangkan di daerah. Gimana, Bang? Iya, pada prinsipnya kan kita berusaha untuk mengamalkan apa yang menjadi sabda Rasulullah ya. Bahwa manusia yang terbaik itu adalah yang paling bermanfaat untuk orang banyak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saat ini kita juga memberikan manfaat yang ada begitu ya bagi Banua khususnya di bidang pendidikan tinggi. Tetapi kita juga tidak menafikan bahwa segenggam kekuasaan yang benar, kata Sayyidina Umar, itu lebih berharga daripada segunung kebaikan. Artinya memang salah satu tool ya, alat yang paling kuat untuk melakukan perubahan yang lebih baik begitu ya, itu adalah kekuasaan. Nah, latar belakang kami sebagai aktivis ya, dan juga pengalaman sebelumnya tentu kita tidak menafikan begitu ya, bahwa passion kita memang salah satunya adalah di politik. Tetapi kita juga harus realistis melihat perkembangan begitu ya, artinya bagaimana situasi politik di Kalimantan Selatan, dan tentu ini adalah tahun politik ya, menjelang pileg dan pilpres yang kemudian dilanjutkan ke pilkada secara serentak gubernur dan bupati wali kota seluruh Indonesia, termasuk juga di Kalimantan Selatan. Tapi pada kesempatan kali ini, ulun dengan segala hormat kepada seluruh mantan bupati dan wakil bupati ya, yang ada di Kabupaten Barito Kuala, ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya ya, atas legacy dan kebijakan yang sudah dibuat begitu ya untuk memajukan Kabupaten Barito Kuala. Wabil khusus kami ingin menyampaikan penghargaan dan juga Al-Fatihah begitu ya kepada almarhum pamanda kami Haji Hasanuddin Murad ya, Bupati 2 periode, yang sudah menurut kami memberikan usaha dan ikhtiar terbaik untuk membangun Kabupaten Barito Kuala. Dilanjutkan kemudian juga dengan Ibu Normiliani ya, yang 5 tahun terakhir sudah berusaha dengan upaya keras membangun Kabupaten Barito Kuala. Dan kita nantikan sebenarnya bagaimana aspirasi begitu ya, keinginan dari masyarakat Barito Kuala sendiri, sosok pemimpin seperti apa yang kemudian dianggap dibutuhkan untuk menjawab tantangan-tantangan pembangunan yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Ya, kita tahu saat ini Barito Kuala mungkin perlu akselerasi begitu ya, meningkatkan pembangunan di semua sektor dengan semua keterbatasan yang ada. Ulun selalu melihat bahwa tantangan terbesar untuk membangun suatu daerah itu bukan dari seberapa kaya ya
sumber daya alam yang ada. Tetapi bagaimana kita kemudian yang pertama sekali adalah meningkatkan dulu sumber daya manusia. Karena hanya dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni begitu ya, yang tinggi, maka apapun hambatan, kemudian sekecil apapun peluang yang dimiliki oleh suatu daerah itu ya pasti dia akan memiliki peluang untuk meningkat begitu ya kesejahteraan khususnya di bidang perekonomian dan juga pembangunan masyarakatnya. Dan Marabahan ini kan kita kenal dulu sebagai Muara Bahan. Ya, pusat perdagangan. Betul. Pusat perdagangan di zamannya begitu. Betul. Mungkin ada pandangan-pandangan Bang Hasan kira-kira apa yang bisa kita kembangkan di daerah sebagai daerah Batola ini, potensi-potensi apa saja yang bisa Spian lihat selama ini dan bisa jadi itu akan menjadi peluang-peluang di masa yang akan datang bagi daerah. Iya, jadi kita juga berkaca kepada historis ya. Iya. Tadi disampaikan oleh Kanda Budi bahwa Batola ini dulu adalah tempat ya atau persimpangan dua sungai besar gitu ya, Barito dan Nagara ya. Kota Marabahan itu menjadi pusat perdagangan dan jasa ketika itu. Tetapi seiring perjalanan waktu, transportasi sungai kemudian berubah, beralih fungsi begitu ya. Lebih dominan saat ini adalah transportasi darat. Betul. Maka Marabahan menjadi kota yang stuck gitu ya, tidak terlalu berkembang. Tapi kita juga melihat bahwa potensi strategis Kabupaten Barito Kuala ini luar biasa. Salah satunya di letak strategis yang dia berada persis begitu ya, berdampingan dengan Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin dengan jumlah penduduk yang terbesar ya. Betul. Di Kalimantan Selatan dan juga Kabupaten Banjar yang penduduknya juga terbesar di Kalimantan Selatan. Betul. Sehingga ini menjadi peluang untuk bagaimana kemudian Barito Kuala menempatkan posisinya ya, membangun semua potensinya untuk bisa mendukung dan tentu menjadi support begitu ya dalam ekosistem di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. Nah, ini bisa memunculkan peluang-peluang baru sebetulnya. Apalagi sekarang tentu sangat terbantu dengan digitalisasi ya, dengan marketplace ya, potensi sumber daya manusia anak muda yang kreatif yang mestinya kemudian akan kita dorong, akan kita bangun untuk mampu membawa Kabupaten Barito Kuala ini tidak lagi pesimis gitu ya, selalu menganggap dirinya kecil gitu ya, merasa tertinggal. Nah, maka harus kita membangun kepercayaan diri dulu. Jadi sama apa yang disampaikan oleh Bung Karno itu, yang pertama kata beliau adalah bagaimana membangun karakter nation ya, nation karakter building, kepercayaan diri bagi masyarakat. Dan itu yang kita harapkan muncul spirit baru di Kabupaten Barito Kuala, khususnya generasi muda ya. Apalagi Kanda saat ini kita by data ya. Penduduk Kabupaten Barito Kuala itu yang usia di bawah 40 tahun sudah menjadi mayoritas ya. Ya, jadi ini jangan lagi hanya menjadi objek. Tapi bagaimana betul-betul menjadi subjek dari pembangunan itu. Mereka yang akan menentukan apa yang kemudian menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Barito Kuala. Ya, ini tantangan besar bagi siapapun pemimpinnya. Nah, maka harapan kita ya, karena mayoritas saat ini masyarakat atau penduduk Batola itu adalah anak muda, ya tentu sebenarnya begitu ya, secara rasional mestinya yang memimpin adalah pemimpin muda. Dan ini tentu menjadi challenge, menjadi tantangan bagi semua ya yang berkeinginan untuk menjadi pemimpin di Batola, menunjukkan kapasitas gitu ya, menunjukkan pemikiran yang bisa akseleratif dengan potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Dan satu lagi Kanda, yang kita berusaha untuk merubah ini adalah mindset bahwa pemimpin itu harus berduit. Nah, ini yang sangat berbahaya akhirnya begitu ya. Kalau semuanya selalu diidentikan politik pilkada ini dengan seberapa kaya kita dan seberapa dermawan kita untuk membantu masyarakat begitu ya. Sehingga akhirnya terjebak pemimpin ini tidak bisa lagi berpikir kreatif ketika nanti menjadi pemimpin di daerah.
Ya. Nah, dan tentu ya kita berusaha untuk memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan, khususnya bagi saya saat ini karena saya berkecimpung di dunia akademik. Maka yang sangat saya menjadi concern saat ini adalah bagaimana membangun pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Barito Kuala. Ya, jadi kontestasinya itu harusnya adalah kontestasi visi, ide, dan pemikiran-pemikiran untuk membangun daerah ke depan begitu. Betul kan? Itu yang kita harapkan. Betul. Semoga saja teman-teman khasnya akademisi dan juga nanti mungkin bisa jadi politisi tidak menjawab langsung pertanyaan kita, tetapi mungkin pemirsa nanti bisa menyimpulkan dari apa yang beliau ungkapkan pada kesempatan pada hari ini. Yang penting adalah bagi kita semuanya, teman-teman yang muda jangan takut untuk dengan perubahan begitu. Jadi berpindah dari satu tempat ke tempat lain itu bisa jadi adalah sebuah kebaikan. Menghindari zona nyaman ya. Iya, betul. Terus mencari tantangan-tantangan baru yang lebih tinggi agar bisa mencapai cita-cita harapan. Dan jangan lupa juga adalah pesan beliau tadi, orang tua itu adalah yang harus senantiasa jadi perhatian utama kita bagi orang muda. Jadi sebagaimana beliau tadi, meskipun mungkin sudah berada di posisi yang beliau sudah cocok begitu, tapi ketika orang tua menginginkan sesuatu, beliau dengan lapang dada bersedia untuk melepaskannya dan memenuhi harapan-harapan birrul walidain. Itu pelajaran yang berharga bagi kita semuanya. Kami sendiri juga mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Terima kasih Bang Hasan atas kehadirannya di studio podcast Radar Banjarmasin. Jangan kapok, mudah-mudahan kita berjumpa lagi dengan pemirsa Radar Banjarmasin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan dalam pembicaraan kita. Sama-sama Bang Hasan, dan mudah-mudahan berjumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Amin. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Radar Banjarmasin sudah menyaksikan podcast kami. Terima kasih juga kepada teman-teman kru yang ada di belakang layar atas kesungguhannya. Sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.